itu adalah pelompat paling hebat di dunia binatang. Bayangkan, kalau kita manusia bisa melompat setinggi kutu, kita bisa lompat sampai setinggi gedung yang tinggi banget. Kayak gedung pencakar langit di kota besar itu loh. Satu kali loncat, langsung sampai lantai paling atas. Padahal tubuh kutu itu kecil banget, cuma sebesar biji wijen. Tapi otot kakinya itu super kuat, smart kids. Kayak bekas yang kencang banget. Begitu dilepas, langsung melesat ke atas. Ini yang bikin mereka bisa kabur dari musuh atau pindah tempat dengan cepat. Kecil-kecil cabai rawit ya. Meskipun kecil, kutu punya kemampuan melompat yang luar biasa hebat. Nah, kalau kamu punya kaki sekuat kutu, kamu mau lompat kemana nih? Ke bulan? Atau ke atas awan? Coba cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke Science Time biar nggak ketinggalan fakta seru lainnya. Karena belajar sains itu seru banget. Ternyata ada hewan yang kalau balapan di jalan tol bisa bikin mobil ayah kamu ketinggalan jauh di belakang. Halo Smart Kids, balik lagi di Science Time bareng Kak Najwa. Aisyah, kenalin, si pelari tercepat di muka bumi yaitu Cheetah. Tahu nggak sih, Cheetah itu bisa lari sampai kecepatan 120 km per jam. Bayangkan, dia cuma butuh waktu 3 detik saja buat melesat dari posisi diam sampai secepat mobil balap. Wah, bener-bener kayak pahlawan super di dunia nyata ya. Kenapa Cheetah bisa secepat itu? Karena tubuhnya didesain khusus buat ngebut. Tulang belakangnya sangat lentur, kayak pegas dan cakarnya nggak bisa ditarik masuk, supaya bisa mencengkram tanah dengan kuat saat belok tajam. Tapi ingat ya, Cheetah itu pelari jarak pendek. Dia bakal cepat capek kalau lari jauh-jauh. Jadi, dia harus pintar-pintar mengatur strategi buat menangkap mangsanya. Gimana keren banget kan, atlet lari dari alam ini. Nah, sekarang Kak Najwa mau tanya, kalau kamu bisa secepat Cheetah, kamu mau lari kemana duluan nih? Tulis jawaban seru kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke Science Time untuk fakta-fakta ajaib lainnya. Karena belajar sains itu seru banget. Kalian pernah bayangkan nggak, punya mata yang bisa melihat kedua arah berbeda di waktu yang sama? Wah, pasti pusingnya. Tapi bagi bunglon, itu adalah kekuatan supernya. Coba lihat deh, mata bunglon itu unik banget. Mata kanan dan kirinya bisa bergerak sendiri-sendiri. Jadi saat satu mata lagi asyik mencari serangga lezat di depannya, mata yang satunya lagi sibuk mengawasi predator di belakang. Dia punya pandangan 360 derajat tanpa harus menolehkan kepalanya sedikit pun. Begitu dia melihat mangsa, kedua matanya akan langsung fokus ke satu arah untuk serangan lidah yang super cepat. Jule, gimana? Keren banget kan kamera pengintai alami milik bunglon ini? Nah, sekarang kalian juga mau tanya, kalau kamu bisa melihat dua arah sekaligus, kamu mau pakai buat apa? Tulis jawaban seru kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke Science Time untuk fakta-fakta keren lainnya, karena belajar sains itu seru banget. Kalian pernah lihat burung terbang mundur? Kedengarannya aneh ya? Tapi ada loh, burung kecil yang punya kemampuan terbang super unik ini. Kenalin, si mungil burung kolibri. Yup, kolibri adalah satu-satunya burung di dunia yang bisa terbang mundur. Sayapnya yang super cepat, bisa mengepak sampai 80 kali per detik. Gerakannya lincah banget, dia bisa terbang ke depan, ke samping, diam di tempat seperti helikopter, dan yang paling keren, dia bisa terbang mundur saat mengambil nektar bunga. Tubuhnya yang ringan dan sayapnya yang ajaib bikin kolibri jadi pembalap akrobatik di udara. Wah, hebat banget ya teman. Gimana? Keren banget kan kemampuan terbang kolibri ini? Nah, sekarang Kak Najwa mau tanya, kalau kamu bisa terbang secepat kolibri, kamu mau terbang kemana dan melihat apa? Tulis jawaban seru kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke Science Time untuk fakta-fakta keren lainnya. Karena belajar sains itu seru banget. Kalian pernah bayangkan nggak, kalau kita kehilangan tangan? Tangan itu bisa tumbuh lagi sendiri. Di dunia manusia itu mustahil. Tapi di dunia bawah laut, ini hal biasa buat si cantik bintang laut. Yap, bintang laut punya kekuatan super bernama regenerasi. Kalau ada lengannya yang putus karena digigit pemangsa, bintang laut nggak akan bingung. Tubuhnya akan bekerja keras menumbuhkan lengan baru yang sama persis dengan sebelumnya. Hebat banget kan? Bahkan, ada beberapa jenis bintang laut yang cuma butuh satu lengan saja untuk tumbuh menjadi satu tubuh baru yang utuh. Wah, benar-benar seperti sihir di dunia nyata ya. Meskipun nggak punya otak dan darah,
Bintang laut membuktikan kalau mereka adalah pejuang tangguh di lautan. Gimana? Kamu pengen punya kekuatan super apa nih kalau bisa pilih? Kasih tahu Kak Najwa di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke Science Time untuk fakta-fakta ajaib lainnya. Karena belajar sains itu seru banget. Apakah kamu tahu bahwa di dalam air ada sniper jitu yang gak pernah meleset? Bukan pakai peluru, tapi pakai air. Kenalin, ini dia ikan pemanah. Coba lihat aksinya. Dia bisa menembakkan air dengan sangat kuat ke arah serangga. Ikan ini punya teknik khusus di mulutnya untuk menekan air jadi jet yang kencang. Hebatnya lagi, dia pinter banget menghitung posisi serangga meskipun ada di luar air. Begitu serangganya kena tembak dan jatuh, nyam, langsung dimakan deh. Jarak tembakannya bisa sampai 1,5 meter loh. Itu jauh banget buat ukuran ikan sekecil ini. Bener-bener pemanah yang hebat ya, smart kids. Gimana? Keren banget kan cara ikan pemanah mencari makan? Nah, sekarang Kak Najwa mau tanya, kalau kamu jadi ikan ini, serangga apa yang mau kamu bidik duluan? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke Science Time untuk fakta-fakta ajaib lainnya. Karena belajar sains itu seru banget. Kalian tahu nggak? Ada penghuni laut yang pinter banget, jago nyamar, dan punya sesuatu yang nggak dimiliki manusia? Kenalin, ini dia gurita. Tapi tunggu dulu. Kalian tahu nggak kalau gurita itu punya 3 jantung sekaligus? Iya, beneran 3. 2 jantung bertugas khusus, memompa darah ke insangnya, supaya dia bisa bernapas dengan lancar di dalam air. Nah, 1 lagi bertugas memompa darah ke seluruh tubuhnya. Nggak cuma jantungnya yang banyak, darah gurita juga unik banget karena warnanya biru. Kenapa ya? Karena darah mereka mengandung tembaga, beda sama kita yang mengandung zat besi. Punya 3 jantung dan darah biru. Wah, gurita ini bener-bener kayak alien dari dasar laut ya, smart kids. Gimana? Makin sayang kan sama makhluk laut yang satu ini? Nah, sekarang Kak Najwa mau tanya, kalau kamu punya 3 jantung, kamu mau pakai buat apa nih? Tulis jawaban seru kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke Science Time, supaya kamu jadi anak paling pinter soal rahasia alam. Karena belajar sains itu seru banget! Apakah kamu tahu kalau udang mantis punya pukulan yang kecepatannya setara dengan peluru kaliber 22 yang ditembakkan dari pistol? Wuss! Pukulannya begitu cepat sampai air di sekitarnya berubah jadi gelembung panas yang meledak. Saking kuatnya, udang kecil ini bisa memecahkan cangkang kepiting yang keras. Bahkan bisa memecahkan kaca akuarium yang tebal. Jangan coba-coba ajak dia tanding tinju ya. Gak cuma jago pukul, udang mantis juga punya mata paling canggih di dunia. Mereka bisa melihat warna-warna ajaib yang mata manusia pun gak bisa lihat. Wah, benar-benar superhero bawah laut ya. Gimana? Keren banget kan si petinju pelangi ini? Nah, kalau kamu punya kekuatan pukulan secepat peluru, kamu mau pakai buat apa? Coba kasih tahu Kak Najwa di kolom komentar ya. Loh, jangan lupa like dan subscribe ke Science Time untuk fakta-fakta ajaib lainnya. Karena belajar sains itu seru banget. Apakah kamu tahu kalau semut yang kecil mungil ini ternyata punya kekuatan super yang gak masuk akal? Coba bayangkan, seekor semut bisa mengangkat beban yang beratnya 50 kali lipat dari tubuhnya sendiri. Itu sama saja, seperti kamu mengangkat sebuah mobil sendirian. Wah, kuat banget kan? Tapi rahasia hebat mereka bukan cuma itu. Semut adalah serangga yang paling kompak di dunia. Mereka nggak punya komandan yang teriak-teriak pakai toa. Tapi mereka ngobrol pakai bau khusus atau feromon untuk kasih tahu teman-temannya di mana ada gula yang manis. Dan tahu nggak, semut itu ternyata nggak punya paru-paru loh. Mereka bernapas lewat lubang-lubang kecil di samping tubuhnya. Unik banget kan? Jadi, meskipun tubuh mereka kecil, kerjasama dan kekuatan mereka itu luar biasa besar. Nah, kalau kamu punya kekuatan super seperti semut, kamu mau pakai buat apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan follow Science Time untuk cerita seru lainnya. Sampai jumpa di fakta menarik berikutnya, karena belajar sains itu seru banget. Halo Smart Kids. Balik lagi di Science Time bareng Kak Najwa Aisyah. Kalian tahu nggak, ada hewan yang punya mata teleskop alami?
Yup, siapa lagi kalau bukan sang Raja Langit, Elang? Coba bayangkan, Elang bisa melihat seekor kelinci kecil yang lagi sembunyi dari jarak 3 kilometer. Itu jauh banget loh. Ibaratnya, kalau kita berdiri di ujung jalan yang panjang banget, kita sudah bisa melihat semut di ujung satunya. Wah, hebat banget ya. Kenapa bisa begitu? Ternyata, mata elang punya sel sensor cahaya 5 kali lebih banyak dari mata manusia. Makanya, penglihatan mereka super tajam dan bisa menzoom objek dengan sangat jelas dari ketinggian awan. Jadi nggak ada mangsa yang bisa sembunyi kalau sang Raja Langit sudah mengintai. Gimana? Keren banget kan kekuatan mata elang? Nah, kalau kamu punya mata secanggih elang, kamu mau pakai buat melihat apa dari jauh? Kasih tahu Kak Najwa di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke Science Time, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta keren lainnya. Karena belajar sains itu seru banget.